Perjanjian dagang Amerika dan Indonesia ini menurut saya tidak hanya soal tarif dan ekspor sih. Ada isu penting yang harus kita waspadai, yaitu aliran data pribadi warga Indonesia ke luar negeri. Dalam klausul perjanjian dagang antara Indonesia dengan Amerika, itu Indonesia diminta membuka transfer data lintas negara dan tidak mewajibkan data diproses di dalam negeri. Artinya, data transaksi dan aktivitas digital kita itu bisa disimpan di server luar negeri, juga termasuk di Amerika ya. Masalahnya, jika data warga Indonesia disimpan di perusahaan Amerika atau perusahaan asing milik Amerika gitu, maka data itu tunduk pada hukum negara Amerika gitu. Mereka itu punya undang-undang US Clouds dan VISA. VISA itu Foreign Intelligence Surveillance Act. Dalam kondisi tertentu, aparat negara tersebut bisa mengakses data berdasarkan aturan mereka gitu. Nah, di sini kita berpotensi kehilangan kontrol penuh terhadap data negara Indonesia. Padahal sebenarnya kita sudah punya tuh undang-undang pelindungan data pribadi. Jangan sampai perjanjian dagang ini melemahkan perlindungan hukum yang sudah kita bangun gitu. Data hari ini adalah aset strategis. Jadi ini bukan hanya soal bisnis gitu, tapi juga soal keamanan dan kedaulatan. Jadi kerjasama boleh, perdagangan pun juga boleh gitu. Tapi data strategis rakyat Indonesia harus tetap dalam kendali Indonesia. Indonesia dan Amerika Serikat resmi menyepakati kerjasama dagang baru lewat dokumen yang ditekan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 20 Februari 2026. Salah satu poin penting dalam kesepakatan ini ada di bagian ketiga yang membahas perdagangan digital dan teknologi. Di pasal 3.1, Indonesia sepakat menghapus tarif untuk produk digital yang tidak berwujud, seperti konten atau layanan elektronik. Selain itu, importir juga tidak lagi diwajibkan mengajukan deklarasi impor untuk transmisi elektronik ke bea cukai. Lalu, di pasal 3.2 dibahas soal transfer data. Indonesia menyatakan akan memberikan kepastian bahwa data pribadi bisa dipindahkan ke Amerika Serikat dalam konteks perdagangan digital. Amerika Serikat diakui sebagai negara yang dinilai memiliki perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia. Artinya dalam kerjasama ini ada komitmen untuk memfasilitasi pertukaran data lintas negara antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kemudian di pasal 3.3, Indonesia juga menyatakan tidak akan mewajibkan platform digital asal Amerika Serikat untuk membayar lisensi kepada media dalam negeri, berbagi data pengguna, atau menerapkan sistem pembagian keuntungan tertentu. Tarif resiprokal bagi Indonesia itu seperti yang dituangkan dalam joint statement yang lalu dan berbeda dengan berbagai perjanjian ART dengan negara lain. Amerika sepakat untuk mencabut pasal-pasal yang non kerjasama ekonomi, antara lain untuk terkait pengembangan reaktor nuklir, kemudian terkait dengan kebijakan Laut Cina Selatan, terkait dengan pertahanan dan keamanan perbatasan, sehingga murni ART kita adalah terkait dengan perdagangan. Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, yang tarifnya adalah 0%. Dan khusus untuk produk tekstil dan aparel Indonesia, Amerika juga akan memberikan tarif 0% dengan mekanisme tarif rate quota atau TRQ. Dan tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini, dan kalau kita hitung dengan keluarga ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia.
Indonesia juga komitmen untuk memberikan fasilitas untuk produk Amerika dengan tarif nol, karena utamanya Indonesia mengimpor produk pertanian, wheat, kemudian juga soybean, sehingga masyarakat Indonesia membayar 0% untuk barang yang diproduksi dari soybean ataupun wheat, dalam hal ini noodle ataupun dalam bentuk tahu dan tempe. Jadi masyarakat kita tidak dikenakan beban tambahan biaya untuk bahan baku yang kita import dari Amerika Serikat. Kemudian dia sesuai dengan posisi di dalam forum WTO, kedua belah negara sepakat untuk tidak mengenakan bea masuk transaksi ekonomi elektronik, dan ini juga kita berikan kepada Eropa, jadi bukan Amerika saja. Dan ini yang mendorong nanti untuk adanya moratorium dalam forum ministerial conference di WTO. Indonesia juga mendorong transfer data lintas batas terbatas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan juga merecognize bahwa Amerika pun akan memberikan perlindungan kepada data konsumen setara dengan perlindungan data konsumen yang diberlakukan di Indonesia. Indonesia juga akan menerapkan strategic trade management, terutama untuk perdagangan, agar perdagangan aman dan tidak digunakan untuk fungsi-fungsi di luar fungsi yang diperlukan untuk perdamaian. Kemudian juga Indonesia akan memberikan kemudahan untuk perizinan import dan juga standarisasi barang, baik itu industri maupun pertanian asal Amerika. Nah, Indonesia juga komitmen untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif, dan juga memberikan kepastian terutama di sektor ICT, kesehatan, dan farmasi. Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak, baik itu di Indonesia dengan konsultasi dengan DPR maupun di Amerika dengan proses internalnya. Dan juga di dalam perjanjian ini juga diatur bahwa kedua belah pihak dapat mengubah perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis, dan juga ada ruang untuk perbedaan tarif, apakah itu lebih rendah dengan tadi dibahas di dalam Council of Board yang akan dibentuk. Dan selanjutnya tentu kami dari pemerintah akan segera menyampaikan kepada DPR RI terkait dengan undang-undang ini, dan juga dalam perjanjian ini tujuannya juga untuk mencapai Indonesia Emas, sehingga perjanjian ini juga disebut sebagai New Golden Age bagi Indonesia maupun Amerika Serikat itu sendiri. Selanjutnya kami mohon Pak Menteri Investasi untuk menambahkan. Terima kasih Pak Menko. Pada teman-teman media yang terhormat, ya memang pada kesempatan ini dari kesepakatan antara agreement reciprocal tarif ini ada beberapa kegiatan yang memang menyangkut di Kementerian Investasi maupun di Danantara, karena ada beberapa kesepakatan, di antaranya adalah rencana pembelian 50 pesawat oleh Boeing yang nantinya kita akan bicarakan dengan Boeing, walaupun sebenarnya sudah ada pembicaraan awal dengan pihak Boeing, dan ini akan kita lanjutkan. Dan juga ada kesepakatan untuk melakukan impor gas dan crude oil nilainya 15 miliar dolar per tahunnya, dan juga adanya rencana untuk lebih meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, terutama di dalam hal ini di bidang investasi. Dan kita juga sudah memulai pembicaraan adanya beberapa kemungkinan investasi on the pipeline
yang menyangkut di beberapa bidang, baik itu di bidang oil and gas maupun di bidang-bidang lainnya. Nah, mungkin itu yang menyangkut dua hal yang memang implementasinya berada di dalam Danantara, ruang lingkup Danantara sebetulnya. Mungkin itu dua hal itu Pak Menko ya. Terima kasih. Yang sudah terjawab. Terima kasih.